Tapi kalau kita tinggal di luar, ini juga rawan untuk diambil oleh orang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah maghrib Masjid Nurut Taqwa, Condet, Keramat Jati, Jakarta Timur, yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah libur Ramadan tambah lagi libur Covid, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kita. Walaupun Covid belum selesai, tapi kajian bisa kita mulai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita jamaah Nurut Taqwa pada khususnya dilindungi Allah daripada virus yang cukup berbahaya ini. Sebelum Ramadan, kita sudah mulai membahas adab ketika membaca Al-Quran. Sudah kita sampaikan mulai daripada niat yang ikhlas mengamalkan Al-Quran, mengingat Al-Quran, mengulang-ulangnya, kewajiban memperhatikan Al-Quran, boleh membaca Al-Quran sambil duduk, sambil berdiri, sambil berjalan, sambil tiduran pun boleh. Nah, ini pembahasan kita terakhir. Sekarang akan kita lanjutkan, masih adab ketika membaca Al-Quran, kesucian ketika menyentuh dan membaca Al-Quran. Kesucian ketika menyentuh dan membaca Al-Quran. Dalam subjudul ini kita akan bagi lagi kepada dua pembahasan. Pertama menyentuh, kedua membaca. Ketika kita menyentuh, maksudnya adalah menyentuh mushaf. Ini mushaf. Ya, ini mushaf. Mushaf itu baik cetak seperti ini maupun elektronik seperti yang ada dalam handphone kita masing-masing. Maka itu tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan suci. Kita tidak boleh menyentuh mushaf baik cetak maupun elektronik kecuali dalam keadaan suci. Maksud menyentuh di situ adalah menyentuh langsung. Nah, ini menyentuh langsung namanya. Berbeda nanti suatu saat mushaf ini kita bungkus, ya. Mushaf ini kita bungkus mungkin dengan kain, mungkin dengan tas, mungkin dengan koper, apalah. Nah, itu tidak lagi langsung namanya, ya. Maka ketika itu sudah gugur aturan ini, maka kalaupun kita tidak dalam keadaan suci, kita sudah dibolehkan. Ya, seperti sekarang terutama para hafiz dan hafizah itu kemana-mana bawa Quran. Dia koleksi Quran kecil, Quran saku, lalu dia kantongin, ya, masuk kantongnya. Kadang-kadang dia dalam keadaan suci, kadang-kadang tidak. Nah, maka ketika Al-Quran itu sudah dibungkus, ada lagi tasnya pakai resleting, itu kita sudah boleh menyentuhnya walaupun dalam keadaan tidak bersuci. Nah, ini yang dimaksud langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksud dilarang adalah ketika langsung. Kalau tidak langsung boleh. Kemudian karena tidak ada darurat, karena tidak ada darurat dalam keadaan normal.
Nah, ketika dalam keadaan darurat, maka kita dibolehkan menyentuh Al-Quran ini walaupun dalam keadaan tidak bersuci. Nah, misalnya bagi yang kemana-mana bawa Quran itu, lalu masuk waktu sholat di perjalanan, kita mampir ke masjid. Sebelum kita sholat kita berwudu, sebelum berwudu kita ke toilet. Nah, mau tidak mau, nah, di sini akan terjadi problema. Seharusnya Quran ini kita tinggal di luar, tidak boleh dibawa ke dalam toilet, tidak boleh dibawa ke dalam kamar mandi. Tapi kalau kita tinggal di luar, ini juga rawan untuk diambil oleh orang, apakah sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, maka kembali solusinya adalah kita bungkus, mungkin dengan kain, mungkin dengan tas, maka Quran tersebut sudah boleh dibawa ke dalam toilet. Tapi digantung di paku, jangan dibawa duduk ketika di kloset. Digantung di paku, nah baru kita buang hajat. Nah, begitu solusinya. Sekarang kita berbicara dalil. Apa dalilnya mengharuskan kita menyentuh Al-Quran itu dalam keadaan suci? Pertama, dalam Al-Waqi'ah, ya, di dalam Al-Waqi'ah ayat 79. Di sini Allah berfirman, apa kata Allah? La yamassuhu illal mutahharun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyentuh Al-Quran itu melainkan hamba-hamba yang disucikan. Ya. Bersuci dari hadas kecil, apalagi harus bersuci dari hadas besar. Nah, kalau demikian, sebelum menyentuh Al-Quran, kita diharuskan berwudu terlebih dahulu. Karena setelah kita buang angin, setelah kita BAK, apalagi BAB, itu namanya hadas kecil. Ya, maka untuk mensucikan daripada hadas kecil, kita berwudu terlebih dahulu. Walaupun kita tidak membantah, di sini terjadi ikhtilaf. Ya, sebagian mengatakan kalau hadas kecil nggak apa-apa. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi menurut ayat ini tidak dibedakan hadas besar dan hadas kecil. Apalagi hadas besar. Hadas besar seperti sudah junub. Kita sudah membayarkan kewajiban kepada istri kita masing-masing. Langsung saja pegang Quran, itu tidak boleh. Langsung saja pegang mushaf, itu tidak boleh. Mandi terlebih dahulu, begitu cara bersuci dari hadas besar. Atau kalau tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air, minimal kita tayamum terlebih dahulu. Itu jalan kesucian daripada hadas. Nah, kembali kita sampaikan, baik mushaf cetak seperti ini maupun mushaf elektronik. Sering jamaah bertanya, ya, bagi yang dekat dengan Al-Quran, rata-rata handphonenya ada Al-Quran. Kalau begitu, berarti kita wudhu terus dong. Wah, ini memberatkan sekali. Nah, ini ada perbedaan di mushaf elektronik ini. Al-Qurannya tidak selalu ada. Ketika handphone kita aktifkan, ketika kita program, muncullah Al-Quran. Nah, ketika itu kita harus berwudu. Tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Tapi ketika programnya kita matikan, kita off, ya, handphonenya tidak kita aktifkan, maka Qurannya tidak muncul. Maka ketika itu handphone kita bukan mushaf namanya. Ya, handphone kita dikatakan mushaf ketika muncul Al-Quran. Ketika Al-Quran tidak muncul, itu bukan mushaf namanya. Maka sudah boleh kita pegang walaupun tanpa bersuci. Sudah bebas kita bawa ke toilet, ke kamar mandi.
Nah, itu kelonggaran elektronik daripada cetak. Kalau cetak kayak gini tidak bisa hilang hurufnya, tidak bisa hilang Al-Qur'annya, selalu ada tampil. Tapi elektronik bisa hilang, bisa muncul kembali. Jadi kita hilangkan saja. Nah, supaya kita bebas menyentuhnya walaupun dalam keadaan tidak bersuci. Ini tentang menyentuh. Lalu bagaimana dengan membaca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim